Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasaaluna bihi wal arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para bini sepuh yang kami hormati, para alim, para senior yang kami hormati, dan seluruh hadirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah yang dengan namanya kita saling meminta, dan Allah memerintahkan kepada kita untuk menyambung silaturahim antara yang satu dengan yang lain. Salawat dan salam semoga terlimpah pada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang terus mengikuti ajarannya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya diberi tema penguatan ekonomi Islam. Tapi sekaligus kita sekarang berada di awal bulan Syawal, sehingga kami akan menggabungkan antara ekonomi dan silaturahim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, hari Sabtu kemarin juga libur ya, berarti belum ada pembahasan tentang silaturahim di bulan Syawal ini. Sekalian kita bahas hubungan ekonomi Islam atau silaturahim sebagai penguat dari ekonomi Islam atau ekonomi umat Islam. Ada sebuah hadis yang menyebutkan man aroda ayub satolahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan usianya, dipanjangkan umurnya, dipanjangkan penyebutannya, maka hendaklah bersilaturahim. Ketika kita ngaji pada zaman dulu gitu ya, sering diterangkan tentang hadis ini ya, contoh sederhananya ya, kalau kita senang silaturahim setidaknya dapat wedang gitu ya, mampir tempat teman dikasih suguhan gitu ya. Sederhana sekali penafsiran hadis ini pada masanya ya. Jadi mendapatkan rezeki gitu ya. Kalau kita melihat di era digital sekarang sangat luas sekali gitu ya. Kegiatan sederhana tetapi dilihat oleh banyak orang ya, karena di upload melalui YouTube, Instagram dan lain sebagainya. Hanya nyoting semut bae saben dina gitu. Itu dilihat banyak orang, itu mendatangkan rezeki gitu ya. Jadi tidak sesederhana contoh di masa lalu ya, ketika kita bisa membangun relasi yang kuat antara yang satu dengan yang lain. Tidak hanya itu, kajian yang disiarkan seperti sekarang ini, nanti pada saatnya saya sudah meninggal, saya setelah usianya tambah ke sini kok kayak semakin merasa dekat dengan kematian begitu. Bapak Ibu sudah merasa dekat atau belum? Iya. Suatu ketika kita nanti meninggal, maka bukan hanya dikenang dalam angan dan pikiran orang yang pernah bertemu dengan kita, tapi bisa disaksikan lagi. Nah, ini juga
akan memperpanjang penyebutan kita, akan memperpanjang amal kita seakan-akan sekalipun sudah meninggal, ucapan kita, perbuatan kita masih berpengaruh terhadap orang lain. Makanya terima kasih, ini ada tim medsosnya dari Masjid Al-Amin itu ya. Semoga dari YouTube ini akan mencerahkan bagi yang melihatnya, sehingga secara tidak langsung kegiatan ini terdokumentasikan dengan baik dan menjadi syiar bagi yang lain. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita simak Al-Quran surat At-Taubah ayat 105. At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqul, katakanlah hai Muhammad, apa yang harus dikatakan? I'malu. Nabi disuruh oleh Allah untuk mengatakan kepada umat manusia, i'malu, bekerjalah kalian. I'malu, bekerjalah kalian. Fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihatmu. Wa rasuluhu, demikian pula rasulnya. Wal mu'minuna, dan orang-orang yang beriman. Allah menyuruh kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada manusia, i'malu, bekerjalah kalian. Jadi kita itu disuruh bekerja, berbuat. Dalam ayat ini tidak diikuti dengan kata solihat. Biasanya kalau amal kan wa amilus solihati gitu. Ayat ini umum, i'malu, bekerjalah kalian, berbuatlah kalian, beramallah kalian. Jadi sifatnya umum. Tapi di belakangnya itu diikuti dengan kalimat fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman itu akan melihatnya. Akan melihat pekerjaanmu itu. Akan melihat amalmu itu. Ini kalimat depannya umum, tapi ada konsekuensi di situ. Ada kata fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dalam bahasa Arab itu ada kata sa, ada kata saufa. Kalau sa itu artinya akan, saufa juga artinya akan. Bedanya kalau sa itu akan dalam waktu dekat, kalau saufa akan dalam waktu panjang. Kala saufa ta'lamun, summa kala saufa ta'lamun. Saufa di situ artinya jauh, akan tapi jauh. Kalau sa itu akan tapi dekat. Jadi orang yang bekerja dalam waktu dekat gitu ya, bisa dikatakan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman itu akan menyaksikannya, akan melihatnya. Jadi tercatat dalam ingatan, dalam pikiran, dalam pandangan orang-orang yang beriman tentang apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, bekerja dituntut untuk profesional.
Bekerja itu dituntut untuk baik, gitu. Tanpa Allah menyuruh bekerjalah yang baik, ya. Tetapi sudah otomatis karena di belakangnya ada konsekuensi bahwa setiap apa yang kita kerjakan itu akan dilihat oleh Allah, oleh Rasulullah, dan oleh orang-orang yang beriman, maka kita akan melakukan pekerjaan itu yang terbaik, gitu. Makanya pentingnya kita berbuat baik bukan hanya untuk masa sekarang, tetapi untuk masa yang akan datang, karena orang akan melihat, Allah, Rasul, dan orang yang beriman itu akan melihatnya. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kamu akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui pada yang gaib dan yang nampak. Nah, ini menjadi konsekuensi bagi kita karena kita akan dikembalikan kepada Allah sebagai zat yang mengetahui tentang yang gaib, yang rahasia, dan yang nampak, yang nyata terlihat oleh kita, maka kita menjadi dituntut, gitu ya, untuk melakukan sesuatu itu dengan jujur. Di samping kita melakukan pekerjaan dengan profesional, dengan kompetensi, kita juga dituntut untuk jujur dalam melakukan pekerjaan itu. Dan ternyata dalam dunia ekonomi, dalam dunia usaha, trust, kepercayaan itu adalah sesuatu yang mutlak, gitu ya. Kepercayaan dari publik, dari masyarakat atau trust itu sangat penting dalam kehidupan kita, apalagi dalam kehidupan ekonomi. Karena itu menjadi rekam jejak yang membangun kekuatan kita, itu adalah dari kepercayaan, dari trust. Dan kepercayaan itu bisa terbangun ketika kita menyadari bahwa semua yang kita lakukan diketahui oleh Allah, zat yang mengetahui yang gaib dan yang nampak, yang dengan itu kita akan berbuat dengan penuh kejujuran. Itu sambungannya ke situ. Nah, yang ketiganya, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan nanti akan dikabarkan kepadamu tentang apa yang kamu kerjakan. Artinya, semua pekerjaan yang kita lakukan dituntut tanggung jawabnya. Dituntut tanggung jawab. Semua hal yang kita lakukan maka dituntut tanggung jawab. Oleh karena itu kita bekerja dengan penuh ilmu profesional, gitu ya. Berusaha yang terbaik apapun yang kita lakukan. Kemudian pekerjaan itu dilakukan dengan penuh kejujuran, dan pekerjaan itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab setiap apa yang kita lakukan. Saya itu senang kalau ada orang salah, kemudian diwawancara, dia mengatakan begini, saya tanggung jawab terhadap kesalahan yang saya lakukan. Tapi paling nggak suka kalau ada koruptor ketangkep, saya tidak korupsi sepeser pun. Nanti netizen akan mengatakan, iya tidak korupsi sepeser, tapi miliaran, gitu loh. Nah, ini. Jadi kalau kita salah ya memang manusia itu bisa salah, bisa kejeglong, gitu kan, bahasa Jawanya. Bisa melakukan hal-hal yang saat itu kita tidak kontrol sehingga salah. Ya karena salah ya sudah tanggung jawab, gitu loh, atas segala yang kesalahan yang kita lakukan. Jadi membangun trust itu tidak mudah, ya.
Dan ketika salah, terus kemudian kepercayaan itu turun, ya kita bangun reputasi yang baru, kita bangun, kita bangkit, kepercayaan yang baru, kita menyadari akan kesalahan yang kita lakukan, kita bertobat, kita perbaiki diri gitu loh. Makanya kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Dan ketika kita salah ya kita bertanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ayat At-Taubah ayat 105 ini ya, beriringan dengan ayat sebelumnya 103 dan 104. Ada menariknya gitu ya urutan ayat ini. Di 103 Allah memerintahkan, At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka zakatnya. Di sini menggunakan kata sedekah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya, dengan sedekah itu. Wa sholli alaihim, dan doakanlah mereka. Inna sholataka sakanul lahum, karena doamu itu akan menjadi ketenangan bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu adalah zat yang maha mengetahui, yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ini menarik ya. Jadi ayat ini berurutan, atau ayat tentang perintah bekerja berurutan dengan ayat sebelumnya, perintah untuk mengambil zakat. Kata zakat, kata sedekah, kata infak, tiga kata ini digunakan dalam Al-Quran. Dan ketiga kata ini sangat populer, diulang-ulang. Kata zakat ya populer, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arraki'in. Dan dirikanlah sholat, bayarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang ruku. Kalimat rukuklah kamu bersama dengan orang yang ruku, ahli tafsir menafsirkan dua. Artinya kamu supaya ruku, sholat, gitu ya, bersama dengan orang yang ruku, artinya sholat dilaksanakan secara berjamaah. Tafsir yang kedua, tunduklah kamu bersama dengan orang-orang yang tunduk. Artinya dalam kehidupan kita supaya bersama dengan orang-orang yang tunduk. Yang dengan itu maka kita akan terbawa atau mudah untuk melakukan ketundukan ketika kita bersama berada di tengah-tengah orang yang tunduk. Jadi kalau kita berteman atau banyak bergaul dengan orang yang baik, maka kita akan mudah untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, ketika teman kita banyak yang melakukan kejahatan, kita menjadi berat untuk bertahan tidak melakukan kejahatan. Jadi ada kecenderungan juga kita menjadi ikut berbuat kejahatan. Jadi kata zakat tersebut dengan jelas, wa'atuz zakat, wa'atuz zakata. Dalam surat Al-Bayyinah juga jelas sekali kata zakat tersebut. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa atuz zakata. Kata zakat. Jadi kata zakat itu populer sekali dalam ayat maupun dalam
hadis. Gitu. Demikian pula kata sodakoh atau sodakot. Kata sodakot tertuang dalam surat At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim sodakotan. Di situ ada kata sodakoh. Kemudian dalam At-Taubah ayat 60. Innama sodakotu lil fuqara'i. Kata sodakoh digunakan. Demikian pula kata infak. Banyak disebut-sebut dalam Al-Quran. Seperti dalam Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin. Nanti kita bahas ayat ini. Kata infak. Jadi dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata yang memiliki satu makna. Kalau kita belajar bahasa Arab gitu ya. Demikian pula ada satu kata yang bisa memiliki beberapa makna. Ada muradif, ada mustarok. Muradif itu beberapa kata memiliki satu makna. Kata infak, kata sodakoh gitu ya, bisa bermakna zakat, tergantung konteksnya. Demikian pula satu kata bisa memiliki beberapa makna. Mustarok, seperti kata sholat. Dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang bersifat mujmal. Mujmal itu artinya umum, belum menunjuk pada satu makna. Ketika ada kata aqimus sholah, dirikan sholat. Nah, kata sholat itu bisa bermakna ibadah yang kita lakukan itu, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sholat bisa bermakna doa. Sholat bisa bermakna sholawat. Gitu ya. Nah, ketika ada ayat yang masih bersifat mujmal, belum menunjuk pada satu makna, maka dibutuhkan bayan. Bayan itu artinya penjelasan. Penjelasan itu bisa ada pada ayat, bisa pada hadis oleh Nabi. Seperti perintah melaksanakan sholat, aqimus sholata, dirikanlah sholat. Nah, sholat itu seperti apa? Lafaz itu belum menunjuk pada satu makna. Nah, kemudian Nabi menjelaskan dengan kata-kata dan perbuatan. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, maka Rasulullah menjelaskan sholat dengan perbuatan. Nah, perbuatan Nabi melakukan sholat dilihat oleh jamaah, oleh sahabat. Sahabat pun melakukannya. Kemudian sahabat dilihat juga oleh anak cucunya. Ketika generasi sahabat wafat semua, maka generasi berikutnya, anak dan cucunya, generasi tabi'in. Kemudian generasi tabi'in ini juga dilihat oleh anak dan cucunya. Ketika generasi tabi'in ini habis, maka ada generasi setelah tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Dan seterusnya, akhirnya penjelasan tentang sholat sampai kepada kita. Di 1400 tahun yang lalu, gerakan itu terus turun-temurun, diperlihatkan, dilihat, sampailah kepada kita. Di samping itu juga dibukukan, ditulis dalam hadis. Sehingga banyak perawi-perawi hadis yang mencatat hadis. Nah, itu sholat. Satu kata bermakna ibadah. Tapi sholat bisa bermakna sholawat. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu
kepada Nabi dan sampaikanlah salam penghormatan kepadanya. Itu perintah. Ya. Maka bersolawat itu hukumnya wajib karena diperintahkan. Makanya ketika kita sholat ada bacaan solawat. Ketika kita habis adzan ada bacaan solawat. Dalam doa kita awali dengan pujian dan solawat. Dalam khutbah kita awali dengan pujian, syahadat juga solawat. Jadi solawat adalah sesuatu yang diperintahkan. Nah, kata solawat, gitu ya, menurut ahli tafsir, ketika Allah bersolawat atas Nabi, itu dimaknai sebagai Allah sedang memuji Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi ketika Allah bersolawat atas Nabi, Allah sedang memuji Nabi. Nah, sesuatu yang dipuji itu kan karena sempurna, karena kebaikannya, karena kebagusannya. Allah ciptakan Nabi sebagai makhluk yang terbaik, bukan hanya fisiknya, tetapi akhlaknya yang menghiasi dalam perbuatannya, itu dipuji oleh Allah, makanya Allah bersolawat. Demikian pula malaikat juga bersolawat atas Nabi. Itu artinya apa? Malaikat mendoakan kepada Allah, memohonkan ampun untuk Nabi. Sekalipun Nabi itu tidak memiliki dosa, karena beliau itu maksum, didoakan. Ini kata sholat saja bisa bermakna ibadah, bisa bermakna sholawat. Ada lagi yang ketiga, kata sholat bisa bermakna doa. Nah, dalam surat At-Taubah ayat 103, di situ Allah menyuruh kepada Nabi, washolli alaihim, dan bersolawatlah kamu atas mereka. Nah, di situ artinya doa. Dan berdoalah kamu atas mereka. Inna sholataka sakanul lahum. Karena doamu itu atas mereka, itu menjadi ketenangan bagi mereka. Jadi orang yang zakat, di samping bersih hartanya, suci jiwanya, akan mendapatkan ketenangan. Akan mendapatkan ketenangan. Ini indahnya berbagi. Jadi kalau kita mengeluarkan uang untuk jalan Allah masih gelisah gitu ya. Nah, ini perlu dikuatkan niatnya. Karena tujuan zakat itu menjadikan bersih, dan atas doa-doa itu akan menjadikan ketenangan. Maka menjadi adab orang yang diberi itu mendoakan kebaikan. Ya. Orang yang diberi itu mendoakan kebaikan. Semoga zakatnya diterima oleh Allah. Kemudian semoga diluaskan rizkinya. Itu doa-doa. Semoga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling pintar praktek itu tukang parkir. Ya. Kita parkir, kalau ngasihnya 1.000, badan parkir 1.000. Kalau kita kasihnya 2.000, matur nuwun Pak Haji. Ya. Walaupun kita belum haji misalnya, diundangnya Pak Haji. Kalau kita ngasihnya 5.000, doanya tambah panjang. Terima kasih Bu Hajah, semoga rezekinya luas, dipanjangkan umurnya. Nah, ini. Itu etika orang yang diberi itu ya mendoakan gitu ya. Tapi yang praktek jangan hanya tukang parkir saja gitu. Ya, semua ya, walaupun doa itu tidak harus terucap di hadapan orang yang memberinya gitu ya. Tapi ini perintah dalam surat At-Taubah ayat 103. Nah, di situ kata sholli wa sholli alaihim, dan bersolawatlah kalian atas mereka. Inna sholataka sakanul lahum, dan sesungguhnya sholatmu itu, di situ kata sholat dimaknai doa. Jadi kalau kita
semakin banyak ilmunya tentang bahasa Arab, kita tidak usah membuat kontroversi dengan istilah-istilah yang ada. Tapi memang antara istilah yang satu dengan istilah yang lain itu bisa saling kait-mengait, bisa di satu tempat dimaknai ini, di ayat yang lain maknanya itu. Kata sodakoh dalam ayat ini bisa dimaknai sebagai zakat. Di ayat yang lain bisa dimaknai sebagai infak. Demikian pula kata infak. Dalam satu ayat bisa dimaknai infak, dalam ayat lain bisa dimaknai sebagai zakat. Gitu loh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah. Potensi zakat bagi umat Islam ini sangat penting. Dalam sejarah umat Islam pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman sahabat Abu Bakar termasuk khalifah yang sangat menggalakkan zakat karena banyak orang yang tidak mau membayar zakat. Dan di Indonesia alhamdulillah zakat sudah ada undang-undangnya. Undang-undang zakat itu Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Makanya diatur ada UPZ, kemudian ada Lazis, kemudian ada Basnas. Oleh karena itu mari kita aktif di dalamnya untuk menghimpun dana ini yang menguatkan ekonomi. Sehingga harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Jadi harta itu tidak berputar hanya di kalangan orang kaya saja, tapi mutar. Adanya zakat itu menjadikan kewajiban kita memutar uang itu tidak hanya di kalangan orang kaya saja, tetapi juga berputar kepada 8 asnaf yang ada dalam surat At-Taubah ayat 60. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini, dan seterusnya itu ada 8 asnaf. Sehingga ketika zakat dikelola dengan baik, maka akan menguatkan ekonomi umat. Demikian pula infak. Dalam satu komunitas atau satu keluarga, di situ pasti ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, ketika infak itu berputar, dari yang kaya kepada yang miskin, maka keluarga itu terangkat. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 215, ini menjadi hak bagi orang yang tidak mampu untuk mendapatkan haknya dari orang yang mampu di keluarga itu. Surat Al-Isra ayat 26 juga memerintahkan wa atidal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada keluarga dekat haknya. Kemudian dalam Al-Baqarah ayat 215 Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa-apa yang mereka infakkan. Nah, di sini menggunakan kata infak. Qul, maka jawablah. Ayat itu turun kadang dilatar belakangi oleh satu peristiwa. Peristiwa itu disebut dengan asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya ayat. Ayat kadang turun karena ada pertanyaan. Makanya banyak ayat yang berbunyi depannya menggunakan kata yas'alunaka. Ada yang tanya tentang haid. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang haid. Qul huwa adza. Maka jawablah itu adalah darah kotor. Itu asbabun nuzul. Ada
yas'alunaka 'anil anfal. Ada ayat yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Maka disuruh jawab Quli ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Nah, ayat ini orang-orang bertanya tentang infak. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa-apa yang mereka infakkan. Karena mereka bertanya, Allah menyuruh kepada Nabi untuk menjawab. Qul ma anfaqtum min khairin. Jawablah, apa-apa yang kamu infakkan dari kebaikan itu falil walidaini, untuk kedua orang tua. Wal aqrabin, untuk orang-orang yang dekat, kerabat dekat. Wal yatama, untuk anak-anak yatim. Wal masakini, untuk orang-orang miskin. Wabnis sabil, untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Nah, di sini kita berputar jadinya ekonomi. Dalam sebuah keluarga itu ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang sedengan. Nah, dengan perintah ini maka berputar. Di keluarga itu berputar. Ya, orang tua ya, yang dalam tanggungannya, kemudian kerabat dekat, saudara dekat. Kita kan sering melalaikan saudara. Secara nasab dekat, tetapi mungkin secara hati jauh. Kita lebih dekat dengan orang lain. Dekat dengan orang lain baik, tapi jangan melupakan saudara dekat. Makanya jangan sampai ada kalimat begini, kadang-kadang orang Jawa. Kae karo wong liya ta iya apikan, awehan, tapi karo mbokayune dhewek lho sinang handinge lalen. Ada nggak kayak gitu kalimat-kalimat itu? Oh banyak. Nah ini kena ayat ini gitu ya. Kena terhadap ayat ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Jadi beramal, berbuat itu ada tuntunannya gitu ya. Ya kita memberi, berbagi itu ya ada alurnya gitu ya. Ya memberi kepada siapapun ya baik gitu. Tapi ada alur yang harus kita ikuti, kita laksanakan sesuai dengan alur yang Allah perintahkan gitu. Jangan sampai tidak mengikuti alurnya gitu. Saya sekarang kadang melihat di jalan orang berbagi gitu ya. Ya bagus kepada orang-orang yang membutuhkan. Setidaknya tertolong, mereka bisa makan saat itu gitu kan. Walaupun ini harus dikuatkan lebih luas lagi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Jadi penguatan ekonomi Islam ketika kita jalani gitu ya. Bisa melalui jalur zakat, jalur infak, jalur sedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillahi, di jalan Allah. Nah ini, membelanjakan harta itu kan sifatnya umum. Jadi orang-orang kafir juga membelanjakan harta mereka untuk menghalang-halangi umat Islam. Gitu kan. Tetapi ayat-ayat yang berkaitan dengan infak diikuti dengan kalimat fi sabilillah, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Nah, di jalan Allah itu apa? Ya, yang berkaitan dengan ayat-ayat yang lain. Penjelasannya pada ayat-ayat yang lain, termasuk 8 asnaf. Kemudian juga sabilillah itu bisa untuk pembangunan masjid, perjuangan
dakwah, pembangunan jalan, hal-hal yang bermanfaat, yang positif. Yang ini ukurannya tidak terbatas. Ketika zakat itu ada nisab, ada haul, ada batas kena zakat, ada batas kepemilikan selama setahun. Kalau infak itu luas, tidak dibatasi. Ukurannya keimanan, keikhlasan, dan yang kedua kemampuan. Itu infak. Jadi tidak dibatasi. Ukurannya satu, iman, ikhlas, gitu ya. Mau. Gitu. Mau itu kan atas dasar iman. Yang kedua mampu, kemampuannya. Kalau kita ke masjid, ini contoh, di saku kita ada uang 100.000 sama 10.000. Nah, ketika kita mau infak, dalam pikiran kita itu ada perjuangan. Saya mau infak 100 apa 10? Coba saya tanya, kira-kira yang mau diinfakkan yang 100 apa yang 10? Itu kan ukurannya mau atas dasar iman dengan dasar ikhlas, kan begitu. Ya. Kayaknya jawabannya sing 10 baik gitu. Kayaknya loh. Nah, kita infakkan 10.000, itu perjuangan, ya, perjuangan dalam hati kita. Terus kita ngenengi awake dewek, laya 10-10, sing penting ikhlas, kan begitu. Nah, setelah sampai di rumah, kemudian kita mau belanja, ngambil uang di saku kita. Ternyata kita salah memasukkan. Yang dimasukkan 100, yang di saku masih ada uang 10.000. Apa ucapan kita? Alhamdulillah, Pak, innalillahi. Nah, kayaknya sing akeh gitu. Innalillahi nyuap infak 10.000 malah keliru sing atusan. Tapi jamaah sini tak kayaknya nggak begitu. Sudah, ini kan perjuangan dalam hati kan? Perjuangan dalam hati itu kan iman, kemudian muncul kemauan, keikhlasan. Ini belum ada yang tahu kita berjuang, ya sudah, kita ikhlas gitu loh. Kita bangun dalam hati, pikiran kita ikhlas. Kita lupakan, ya sudah ikhlas. Kemudian selesai urusan belanja. Nah, sore hari kita mau membeli beras, duitnya kurang. Kelingan, aduh mau nek infaknya mung 10.000 jadi cukup ya. Nah, itu kan perjuangan dalam hati kita itu. Oleh karena itu, ayat ini mendorong kita. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah itu kamatsali habbatin, seperti satu biji, ambatat sab'asa nabila, dari satu biji itu kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari 7 tangkai itu tiap-tiap tangkainya ada 100 biji. Sehingga kelipatannya menjadi berapa? Menjadi 700. 7 kali 100, 700. Ayat ini menarik bagi investor gitu loh. Investor biasanya orang kaya gitu ya. Ya, ayat ini bukan hanya untuk orang kaya saja. Orang yang senang hitung-hitungan biasanya orang kaya apa orang yang nggak mampu? Orang kaya kan. Orang yang hitung-hitungan itu bukan berarti pelit, ya kan? Tapi cermat setiap yang dikeluarkan. Setiap harta yang dikeluarkan itu cermat, dihitung. Gitu loh.
Nah, ayat ini menjadi menarik bagi orang kaya bahwa mengeluarkan harta di jalan Allah itu bukan pengeluaran yang sia-sia, tapi pengeluaran sebagai investasi. Investasi itu akan kembali kepada kita. Di samping itu juga bermanfaat bagi yang menerima. Tapi hakikatnya itu adalah kembali kepada kita yang mengeluarkannya. Jadi ketika kita berinfak di jalan Allah, hakikatnya kita sedang berinvestasi. Bagi yang menerima itu akan bermanfaat, menjadi kuatnya ekonomi umat menjadi terlindungi. Ada putaran uang yang berputar. Nah, bagi yang mengeluarkannya itu adalah investasi yang besar. Yang kelipatannya itu berlipat-lipat sampai 700 kali lipat. Sekarang investasi apa yang sampai kelipatannya begitu? Saya tanya kepada sekarang yang lagi rame investasi MBG. Nah, kalau Bapak Ibu, saya dulu ditawari ya, tapi ada duit sih ya. Investasi membangun MBG, SPPG itu, bangunan dan alatnya itu dibangun senilai 1,5 miliar. Tapi setelah digunakan sewanya itu sehari 6 juta. 6 juta kalau 6 hari kalikan 4 1 bulan, katakan 20 atau 24 hari, berarti itu sebulan dapat 120 juta. Besar apa enggak? Besar sekali, makanya ada yang joget-joget itu di TikTok sehari 6 juta itu ya. Nah, itu besar sekali. Modal 1,5 dapat sewanya 120-an sebulan. 120 dari 1,5 miliar itu kan 10% lah ya. 10% gitu. Nah, kalau kita lihat ayat ini ya jauh sekali itu kan, hanya 10%. Sedangkan kita berinfak di jalan Allah, investasi di jalan Allah, itu kelipatannya 700. Jadi kalau infaknya sampai 1,5 miliar, kalikan 700, berapa? Akeh banget lah ya. Jadi marilah kita memandang ketika kita berinfak di jalan Allah bukan sebagai pengeluaran yang sia-sia, tapi itu investasi di jalan Allah yang akan menguatkan ekonomi umat. Jadi memang Allah takdirkan ada yang dilebihkan rezekinya, kemudian ada yang dibatasi rezekinya. Ada orang yang sudah bekerja keras, ya, tapi Allah belum cukupkan rezekinya. Sementara ada orang yang santai kelihatannya, tetapi rezekinya mudah. Nah, ini adalah ujian. Kadang kita diuji dengan kelebihan, kadang kita diuji dengan kekurangan. Kewajiban kita adalah usaha. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, Islam mengatur bagaimana uang itu berputar. Bahkan sampai emas yang disimpan, yang tidak nambah gramnya, harus dikeluarkan zakatnya. Orang yang menyimpan emas 85 gram, itu setahunnya harus dikeluarkan zakatnya 2,5 gram. 85 dikurangi 2,5% setiap tahun. Nah, kalau logikanya lu sesuai enteng. Tidak begitu cara ngitungnya. Orang yang bisa nyimpan emas 85 gram orang kaya bukan? Nah, orang yang kaya kira-kira tambah kaya enggak? Tambah kaya, dia emas saja sampai disimpan kan berarti berlebih. Gitu kan. Kemudian emas
Setiap tahun harganya naik nggak? Naik. Turun sedikit, naik lagi. Turun sedikit, naik lagi. Sekarang emas harganya berapa? Sampai lupa ibu-ibu karena emasnya disimpan terus atau ditol. Nah, ini penguatan ekonomi kalau kita bermain dengan emas. Karena apa? Menyimpan emas itu nilai ekonominya tidak akan rugi. Ya. Tidak akan rugi dan dia akan tambah kaya terus. Karena apa? Emas itu harganya naik. Saya pernah dijabri oleh seorang dokter spesialis karena dia rezekinya dimudahkan. Pak, saya beli emas, apakah harus disakati tiap tahun? Saya jawab, kalau sudah mencapai nisab, ya wajib disakati. Pak, tapi saya waktu membeli emas kan dari hasil praktek kedokteran, praktek dokter. Di samping dia menjadi dokter juga menjadi dosen. Kan sudah saya zakati. Setiap penerimaan saya keluarkan zakat 2,5%. Makanya uang itu masih saya belikan emas. Apakah emas itu juga tetap dizakati? Menyimpan emas dikenai zakat. Ya setiap tahunnya 2,5%. Dan orang yang nyimpan emas bisa nyimpen emas sampai 85 gram itu ya nggak akan miskin. Kenapa? Harganya naik terus. Harganya naik terus. Nah, ketika emas itu disimpan, itu kan harta seperti mati. Nah, dengan adanya zakat itu menjadi berputar. Ya. Hartanya menjadi tidak mati, investasi yang hidup. Bagi pemiliknya hartanya naik terus, ya. Karena dikeluarkan zakatnya, itu berputar untuk ekonomi umat. Nah, oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, ke depan gitu ya, mari kita umat Islam menguasai emas. Negara yang menguasai emas, menguasai dunia. Negara yang menguasai emas, menguasai dunia. Ini penting sekali. Karena apa? Nilai rupiah, nilai uang itu tergantung pada besaran emas yang ada dimiliki dalam negara itu. Nah, cuma sayangnya kita punya emas banyak, tapi diambil oleh atau dijual murah oleh kepada Amerika misalnya. Maka dolar itu nilainya lebih tinggi jauh dari rupiah. Tapi kalau negeri kita menguasai emas, rupiah itu akan naik. Bisa saja 1 rupiah menjadi 17.000 dolar. Tapi ini yang ada kebalik. Makanya kembali kepada ajaran Islam, umat Islam itu harus dekat dengan emas. Jangan melupakan tentang emas. Saya kira ini kajian kita pagi ini. Yang marilah kita terus bekerja yang terbaik ya, dan penuh tanggung jawab. Kemudian marilah kita terus kuatkan ekonomi umat ya, dengan infak, zakat dan sedekah. Dan ketika kita menjadi orang yang dimudahkan rezekinya oleh Allah, maka kita berinvestasi di jalan Allah yang hasilnya akan berlipat ganda. Kelipatannya 700, bahkan dalam lanjutan ayat itu wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah akan melipat gandakan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Kemudian ketika kita diuji oleh Allah dengan dibatasi rezekinya, maka marilah kita terus bekerja ya, karena Allah, Rasul, dan orang yang beriman akan melihat pekerjaan kita. Dan kita doakan setiap kebaikan yang orang lain memberikan kebaikan kepada kita. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, ini masalah riba ini. Riba itu di mana-mana ada. Bagaimana menurut agama Islam, apa hubungan seperti umpamanya emas naik itu termasuk riba nggak? Monggo sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ayatnya qat'i. Qat'i itu artinya pasti, jelas. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketika kita membeli emas, yaitu bukan riba, emas itu akan naik dengan sendirinya. Harga emas itu akan naik dengan sendirinya. Itu jual beli. Bukan simpan pinjam atau istilahnya bukan ada kelebihan dari simpan pinjam, tapi itu adalah jual beli. Bapak Ibu sekarang misalnya beli rumah murah banget 100 juta. Baru sebulan ada orang yang senang berani 300 juta. Untungnya berapa? 200 juta. Boleh apa enggak? Boleh, wong itu jual beli. Hari ini kita diberi rezeki, misalnya, terus membeli emas antam kurang lebih 3 juta. Beli sampai 85 gram. Berarti sekitar 255 juta. Ya. Atau rumah, tuku emas 255 juta. Tiba-tiba perang Teluk tambah ramai gitu loh. Ya. Amerika diserang terus oleh Iran ya, karena Iran disgregeten ya, presidennya dibom gitu ya. Pemimpinnya dibom terus saja. Teluk Hormuz kemudian ditutup, harga minyak naik. Wah. Terus emas ikut naik sampai 5 juta. Wah, berarti ini pirang juta gue? 2 juta. Segramnya 2 juta itu ya. Itu jual beli. Itu boleh gitu loh. Jadi bukan riba. Makanya orang dulu itu kadang-kadang pinjam, bukan pinjam uang, tapi pinjam emas. Boleh nggak pinjam emas? Ya boleh. Tapi nyarutannya berat loh. Ya, sekarang pinjam emas 10 gram dijual. Ya, harga 3 juta untuk bangun rumah. Biasanya kan sesama saudara. Begitu mau mengembalikan harga emas sudah naik 4 juta. Nah, ya, karena pinjamnya emas dikembalikan emas, ya walaupun ada tambahan itu bukan riba. Gitu loh. Ada juga sesama saudara mau bangun, aku ditulungi lah, diselangi semen, saya sak. Oh ya wis, kita utang semen ya, mau gantian naik gawe rumah, jenengan nyarutang semen, boleh nggak? Ya boleh, hutang semen disarutang semen gitu loh. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi uang, semen siki harganya sewidak, 3 tahun yang akan datang kita bangun kan mendapat pengembalian. Semen harganya sudah naik 70. Ada selisih 10.000. Itu bukan riba karena kita utang semen nyaur semen. Tapi kalau utangnya duit, ya ada tambahan, akadnya adalah hutang piutang menjadi 70.000, ya menjadi riba. Inilah pentingnya akad, gitu ya. Jadi kalau kita utang duit ya kembalinya duit, tapi utang barang kembalinya barang, walaupun barang itu harganya naik menjadi tidak riba. Saya kira itu, saya gimana? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang antara zakat, infak, sedekah atau sedekah. Itu tingkatannya seperti apa atau mungkin lebih utama mana? Satu contoh begini, Mas. Saya punya
dana satu kondom haji. Tapi begitu yang sekarang kita belum bisa berangkat atau umroh, itu kita ada acara untuk kurban. Apakah kita pertahankan untuk umroh nanti? Apakah untuk kurban kita harus keluarkan karena itu, atau mungkin lebih baik untuk sedekah aja buat masjid yang pahalanya ngalir. Jadi itu supaya kita mempunyai ketetapan yang menguntungkan dalam akhirat, itu mana yang lebih utama? Atau mungkin kita punya uang 100.000, lebih baik buat masjid apa lebih baik untuk orang yang lagi kebutuhan ekonominya gitu. Tingkatannya seperti apa, Ustaz? Oh. Ini jawabannya panjang banget tuh, Pak. Menjadi tema kajian yang akan datang gitu ya, insya Allah ya. Ya. Infak apa buat sedekah ya. Buat orang yang miskin ya. Ini kebingung. Nanti ada sifatnya yang darurat. Kalau darurat, kira-kira sedulur gue dengan uang itu mati, ya wajib untuk memberikan. Misalnya ya, kita punya uang 100.000, jadi aku niat apa gue masjid. Tapi dalam sedulur gue ngeletak kurang gizi, nek orang ditulungi dengan uang 100.000 gue mau bisa mati. Nah, maka wajib yang ini karena menyangkut nyawa kan begitu. Contohnya Palestina gitu. Ya bisa lebih luas ke situ. Tapi kita juga jangan mengadu amal solih. Kadang orang begini, lah kayak masjidnya butuh bantuan setiap tahun umroh baik. Ya itu juga nggak bisa disalahkan. Umroh juga tidak bisa disalahkan. Jangan dibenturkan dengan amal yang lain. Artinya bangun masjid ya satu kebutuhan bagi umat, umroh juga satu ibadah yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kira-kira begitu. Tapi kalau menyangkut tadi kedaruratan, kita punya uang 100.000, mau diniatkan awalnya untuk infak ke masjid, tapi ndeleng sedulure pas lebaran ditiliki kok ngletak langkah sing didahar. Koton buat kurang gizi lah ya. Ya itu lebih wajib untuk menolong yang berkaitan dengan jiwa. Gitu. Maka nanti ada infak wajib, ada infak sunnah. Urutannya ke sana. Insya Allah nanti pada masa-masa yang akan datang, insya Allah saya ada urusan dinas, jadi saya harus ke madrasah. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Samiman dan juga beberapa hadirin yang telah merespon. Bisa minta kesediaan Ustaz Samiman nanti materinya berlanjut ya, kaitannya dengan infak sedekah. Ibu bapak, perintah infak sedekah zakatnya adalah kita diperintah untuk menjadi orang kaya ya. Jadi kalau membahas zakat infak sedekah, kita supaya dimotivasi agar kita itu menjadi orang yang kaya, tidak orang yang mampu. Maka itu bersenang-senanglah ketika kita bisa atau mampu melaksanakan ibadah infak ataupun zakat. Ibu bapak, hadir kembali pada acara Sabtu depan bersama Dr. Haji Sudiro MH, dosen Universitas Muhammadiyah, dan ajaklah teman-temannya, saudaranya gitu ya. Ini masih belum pulih pengajiannya, dimohon untuk membawa yang lain supaya menjadi lebih semangat. Saya kira itu, terima kasih. Mari kita akhiri dalam alam bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14